Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya Alfiatus Solihah. Saya Sulisitianingsih. Saya Effendi. Saya Fardan Firdausi. Saya Muhammad Budali Rodani. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum tentang bunyi. Selamat menyaksikan. Eksperimen garpu tala yang dipukul dengan tongkat karet pada segelas air adalah salah satu contoh eksperimen fisika sederhana yang bertujuan untuk mengamati fenomena gelombang bunyi dan perambatan energi. Pada eksperimen ini akan membutuhkan sebuah garpu tala dan segelas air yang ditempatkan di atas meja. Kemudian memukulkan garpu tala menggunakan tongkat karet sehingga garpu tala akan bergetar. Getaran dari garpu tala ini kemudian akan merambat ke udara dan kemudian ke air yang ada di dalam gelas, yang menyebabkan air pada gelas memercik keluar. Kesimpulannya, ketika terjadi resonansi, maka getaran dari gelombang bunyi tersebut akan memperbesar amplitudo gerakan molekul-molekul dari dalam air yang berada di gelas, sehingga menyebabkan air terguncang dan bahkan terpercik keluar dari gelas. Eksperimen ini memberikan contoh bagaimana fenomena fisika sederhana dapat terjadi di sekitar kita tanpa dijelaskan dengan konsep-konsep yang sudah dipelajari dalam ilmu fisika. Eksperimen garpu tala yang dipukul dan ujungnya disentuhkan pada bola pingpong yang bergantung adalah salah satu eksperimen fisika yang menunjukkan hubungan antara getaran dan bunyi. Pada eksperimen ini, sebuah garpu tala yang sudah dipukul akan menghasilkan getaran atau gelombang bunyi. Saat ujung garpu tala yang bergetar disentuhkan pada bola pingpong yang bergantung, bola pingpong itu akan ikut bergetar. Kesimpulannya yaitu, pada eksperimen garpu tala yang dipukul ini dan kemudian disentuhkan pada bola pingpong bergantung adalah bahwa suara dapat dihasilkan oleh getaran dan frekuensi getaran dapat mempengaruhi frekuensi bunyi yang dihasilkan. Eksperimen karet gelang yang diikatkan pada dua paku dan meletakkannya beberapa kertas tidak secara langsung terkait dengan bunyi, namun dapat digunakan sebagai analogi untuk menjelaskan konsep getaran dan gelombang bunyi. Dalam eksperimen tersebut, saat karet gelang dilepaskan, dia akan bergerak naik turun, dan ketika bergerak dia akan menghasilkan getaran atau isolasi. Dalam hal ini, eksperimen karet gelang dapat menjadikan analogi untuk menggambarkan bagaimana gelombang bunyi terbentuk dan menyebar melalui medium. Konsep energi potensial dan kinetik dalam eksperimen ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana energi mekanik dapat diubah menjadi energi bunyi dan sebaliknya ketika suara menghasilkan getaran di medium yang menyebabkan benda bergetar atau bergerak. Kesimpulannya, begitu pula dengan gelombang bunyi yang terbentuk ketika molekul udara atau medium lainnya bergetar dalam suatu pola tertentu. Selain itu, saat karet gelang bergerak naik turun, ia akan menghasilkan suara atau bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ini terbentuk ketika gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gerakan karet gelang bergetar dan memindahkan molekul udara di sekitarnya sehingga menyebar ke telinga manusia. Eksperimen memegang jakun ketika sedang berbicara dan bergumam adalah salah satu penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara perasaan kita terhadap suara dan getaran dengan pengalaman sentuhan pada bagian tubuh tertentu. Penelitian tersebut melibatkan sejumlah partisipan yang meminta untuk berbicara dan bergumam sambil memegang jarum di leher. Selama percakapan, para partisipan diminta untuk menghasilkan perasaan yang muncul pada jakun mereka, serta suara dan getaran terjadi selama mereka berbicara.
Secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara perasaan sentuhan dan pada jakun dengan pengalaman suara dan getaran selama berbicara atau bergumam. Meskipun belum sepenuhnya dipahami, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang hubungan yang kompleks antara tubuh dan bahasa. Demikian video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktikum ini, ketika saya mendengarkan bunyi ketukan pada ujung meja dengan cara menempelkan telinga pada ujung meja yang lain, prosesnya dimulai dari ketukan tangan pada ujung meja yang menimbulkan getaran, yang kemudian merambat melalui meja dalam bentuk gelombang mekanik longitudinal. Nah, gelombang tersebut menyebar ke segala arah dan terus merambat, terpantul, dan dihamburkan oleh permukaan dan struktur di dalam meja, sehingga gelombang tersebut pada akhirnya sampai ke telinga dan diterjemahkan sebagai bentuk bunyi. Sedangkan ketika saya mendengarkan bunyi ketukan pada ujung meja tanpa menempelkan telinga pada ujung meja yang lain, prosesnya itu hampir sama, tetapi medium perambatannya berbeda. Proses ini dimulai dari ketukan tangan pada ujung meja yang menimbulkan getaran, yang kemudian merambat melalui udara dalam bentuk gelombang mekanik longitudinal. Nah, gelombang tersebut sampai pada telinga dan diterjemahkan menjadi bentuk bunyi. Bunyi yang merambat melalui meja dan bunyi yang merambat melalui udara memiliki beberapa perbedaan dalam hal karakteristik dan cara merambat. Pertama, bunyi yang merambat melalui meja lebih cepat daripada bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini disebabkan oleh kecepatan suara yang lebih besar di dalam benda padat seperti meja dibandingkan dengan di udara. Nah, kecepatan suara di meja dapat mencapai sekitar 5.000 meter per sekon, sedangkan di udara sekitar 340 meter per sekon. Nah, yang kedua, bunyi yang merambat melalui meja memiliki sifat merambat secara langsung dan terus-menerus melalui benda padat. Sedangkan bunyi yang merambat melalui udara dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kelembapan udara, suhu, dan kepadatan udara. Nah, yang ketiga, bunyi yang merambat melalui meja memiliki kemampuan untuk merambat jauh tanpa mengalami banyak penurunan intensitas karena meja dapat menahan dan memantulkan gelombang suara, sedangkan bunyi yang merambat melalui udara dapat merambat jauh tetapi intensitasnya itu akan mengalami penurunan seiring dengan jarak yang ditempuh dan faktor-faktor lain seperti gangguan dan interferensi. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum tentang gigi pendeteksi bunyi. Di sini alatnya adalah jam tangan dan saya akan mendengarkan detak jarum jam melalui gigi dan lidah saya selama 1 menit.
Selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi menggunakan gigi saya. Dalam praktikum ini, prosesnya dimulai dari getaran yang terjadi antara gigi dan bibir dengan jarum jam yang berdetak, kemudian merambat melalui tulang kepala dalam bentuk gelombang mekanik longitudinal. Nah, gelombang tersebut kemudian merambat menuju ke sistem pendengaran sehingga diterjemahkan menjadi bunyi. Nah, ketika saya mendengarkan bunyi detak jarum jam dengan menggunakan gigi, maka bunyi yang dihasilkan itu lebih jelas. Saya dapat mendengar detak jarum jam sebanyak 60 kali dalam 1 menit. Sedangkan ketika saya mendengarkan bunyi detak jarum jam dengan menggunakan bibir, bunyi yang dihasilkan itu sangat lemah. Dan saya tidak dapat mendengar detak jarum jam sama sekali dalam 1 menit. Hal ini dikarenakan perbedaan medium perambat bunyi, yaitu gigi dan bibir. Gigi itu merupakan perambat bunyi yang baik karena teksturnya itu lebih kuat dan padat, sehingga dapat merambatkan bunyi dengan baik. Sedangkan lapisan kulit dan bibir merupakan penghantar bunyi yang jelek karena teksturnya yang lebih lentur, sehingga bunyi yang dihasilkan sangat lembah dan hampir tidak terdengar. Dalam praktikum ini dimulai dari getaran yang ditimbulkan akibat benturan sendok pada meja. Nah, kemudian merambat melalui benang dalam bentuk gelombang mekanik longitudinal sehingga pada akhirnya gelombang tersebut sampai pada telinga dan diterjemahkan ke otak menjadi bunyi. Nah, praktikum ini yang saya lakukan dengan menggunakan sendok aluminium dan sendok plastik memiliki perbedaan. Bunyi yang dihasilkan oleh sendok aluminium itu menghasilkan bunyi yang lebih nyaring dan indah daripada bunyi yang dihasilkan oleh sendok plastik. Hal ini dikarenakan sendok aluminium itu memiliki susunan partikel yang lebih rapat daripada sendok plastik, sehingga sendok aluminium merupakan medium merambat bunyi yang lebih baik daripada sendok plastik.
Nah, dalam praktikum ini juga terdapat dua efek yang dapat saya amati. Yang pertama, suara yang dihasilkan itu terdengar sangat pelan karena tulang-tulang kepala tidak dapat mentransmisikan semua frekuensi suara. Yang kedua, suara yang dihasilkan terdengar sangat terdistorsi karena tidak melewati udara seperti suara yang biasa kita dengar. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Halo. Halo, 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 halo. Halo. Dalam praktikum ini, prosesnya dimulai dari terjadinya getaran ketika teman saya berbicara, yang kemudian getaran tersebut merambat melalui permukaan kaleng dan benang dalam bentuk gelombang mekanik longitudinal. Nah, gelombang tersebut terus merambat hingga sampai pada permukaan kaleng yang satunya dan kemudian terdengar di telinga saya. Akan tetapi, bunyi yang dihasilkan dari beberapa cara yang saya lakukan memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, ketika benang itu ditarik dan dikencangkan, bunyi tersebut terdengar sangat jelas, sedangkan ketika benang kendor, bunyi tersebut tidak terdengar di telinga. Hal ini dikarenakan perbedaan kerapatan medium perambat bunyi. Ketika tali atau benang dikencangkan, maka susunan partikelnya itu menjadi lebih rapat daripada benang yang kendor, sehingga bunyi dapat merambat dengan baik ketika benang dikencangkan. Kemudian yang kedua, ketika saya memegang kaleng pada batangnya, bunyi itu terdengar lebih jelas daripada ketika saya memegang kaleng di bagian bawah dekat dengan benang. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang dapat memengaruhi perambatan bunyi, yaitu ketika saya memegang di bagian bawah kaleng. Gelombang tersebut tidak dapat merambat dengan baik sehingga bunyi yang dihasilkan itu sangat lemah. Demikian video praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yaitu praktikum dari 7I sampai dengan 7L. Pada praktikum 7I yaitu garam menari, di mana alat dan bahannya yaitu terdapat garpu tala, kaleng, balon, dan garam. Kenapa garam tersebut dapat menari? Karena disebabkan oleh getaran yang terdapat pada garpu tala. Dan jelas dibuktikan bahwasanya bunyi merambat melalui udara. Garam tidak akan menari jika dilakukan di atas permukaan lain, dikarenakan kebanyakan permukaan lain memberikan efek gelombang bunyi yang besar, berbeda dengan balon yang mempunyai efek gelombang yang kecil, sehingga garam tersebut bisa menari. Dan juga berasal dari energi yang terdapat dalam garpu tala yang kuat membuat lapisan balon bergetar sehingga garam tersebut dapat menari-nari. Adapun teori yang menjelaskan garpu tala dapat
membuat garam menari-nari adalah energi bunyi tidak terlalu kuat dan akan melemah sejalan dengan jarak yang bertambah. Jadi, garam itu akan menari-nari apabila meletakkan garpu tala di atas garam dengan jarak 1 cm atau 2 cm. Adapun alat praktikum yang kedua yaitu 7J pipa pendengar. Adapun alat-alatnya yaitu selang, corong, dan jam. Di sini kita akan mendengarkan bunyi detak jam dengan menggunakan pipa pendengar dan tidak menggunakan pipa pendengar. Bunyi jam yang didengarkan melewati pipa. Dan bunyi jam yang didengarkan melewati udara. Jam yang didengarkan melewati pipa dan didengarkan melewati udara terdengar lebih keras jika menggunakan pipa daripada udara. Karena menggunakan pipa bunyi merambat cepat, sedangkan didengarkan melewati udara bunyi merambat sangat lemah. Praktikum selanjutnya yaitu 7K bunyi di dalam air. Di sini alat yang digunakan yaitu jam dan juga air. Di sini kita akan mendengarkan bunyi jam di dalam permukaan air. Bunyi detak jam yang didengarkan di dalam air dapat terdengar dikarenakan bunyi merambat melalui benda cair. Jika kita berada di dalam air, maka kita akan mendengarkan detak jam yang terdapat di atas permukaan air jika jam tersebut menempel pada air. Dan jika tidak menempel, maka tidak akan terdengar, hanya mendengar kebisingan air. Adapun praktikum selanjutnya yaitu 7L, yang mana pendeteksi kecepatan. Alatnya yaitu bola pingpong, benang, kayu. Alhamdulillah. Pada praktikum ini, bandul yang memiliki periode setengah setiap detiknya memiliki 6 poin dalam 30 detik, yang mana dengan panjang tali 15 cm. Pergerakan bandul dipengaruhi sama panjang tali dan berat beban, sehingga memendekkan tali sama dengan mempercepat bandul dan memperpanjang tali sama dengan memperlambat bandul. Dan dapat disimpulkan juga bahwasanya bunyi merambat lebih lambat daripada cahaya, dikarenakan bunyi dan cahaya memiliki sifat masing-masing, yang mana cahaya merambat melalui medium sedangkan bunyi merambat secara lurus. Demikian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alat menggunakan 2 tongkat kayu, dan pada saat eksperimen 4 meter dari permukaan dinding atau gedung. Dan alasan kenapa bunyi menjadi 2 kali atau seperti diulang, karena ketika suatu gelombang bunyi mencapai permukaan yang reflektif seperti dinding atau benda keras lainnya, maka gelombang tersebut akan memantul kembali ke sumber bunyi atau kedua tongkat yang dieksperimenkan. Nah, ketika pantulan bunyi ini mencapai pendengaran kita, maka yang terjadi persepsi bunyi yang terdengar seperti suara yang diulang atau 2 kali dengan jarak 2 kali dari jarak aslinya.
Karena dalam satu waktu 13 detik ada 7 kali tepukan. Dan untuk tepukan yang pertama sampai 3 menghasilkan jumlah yang lebih sedikit. Dan sedangkan tepukan keempat sampai ke-7 jumlahnya lebih lama. Garputala lebih keras ketika tidak diletakkan di atas meja. Dan sedangkan ketika garputala diletakkan di atas meja, maka energi garputala akan lebih meningkat. Ketika garputala diletakkan di atas meja, maka meja tersebut akan ikut bergetar. Semakin besar ukuran permukaan getaran, maka semakin keras bunyi yang dihasilkan. Eksperimen pertama. Botol yang mengagumkan adalah kejadian mengejutkan lainnya ketika ditampilkan pertama kali ketika meniup botol menghasilkan sebuah nada. Botol yang berisi air memberikan bunyi yang tinggi. Botol kosong memberikan bunyi yang lemah. Ketika botol dipukul dengan pensil atau tongkat, bunyinya akan dibalikkan. Jika semakin di sana banyak benda, semakin rendah bunyinya, dan semakin sedikit bendanya, maka semakin tinggi bunyinya. Ketika meniup, udara bergetar dan semakin lebar kolom udara atau botol kosong memberikan bunyi yang rendah. Pada setiap kasus yang masanya besar menghasilkan bunyi yang rendah dan massa yang kecil menghasilkan bunyi yang tinggi. Ini hanya massa yang berubah, bukan asas dari bunyi. Eksperimen pada alunan senar. Alunan senar menghasilkan sebuah nada puncak, sebuah nada senar yang dimana semakin diameter dan panjang akan mempengaruhi puncak nada pada senar. Diameter yang lebih besar umumnya memiliki panjang yang lebih pendek daripada senar yang tipis. Begitulah dengan hasil dari nada yang dihasilkan, semakin tebal nada puncak akan semakin tinggi. Sedangkan semakin tipis senar maka puncak semakin rendah. Eksperimen terakhir. Kejadian lawan asas karet. Karet tidak hanya bertambah panjang tapi juga tambah tipis dan tambah ketat. Panjang itu sendiri akan merendahkan nada puncak. Tapi tidak hanya panjanglah yang terjadi pada kegiatan ini. Bertambahnya tegangan dan peningkatan ukuran mengimbangi pengaruh dari panjang. Kejadian ini menunjukkan pentingnya pengendalian variabel dalam percobaan tersebut. Tempat sampah Megapon. Pada eksperimen tempat sampah Megapon ini, saya akan meletakkan lonceng pada tempat sampah. Pada percobaan ini akan bergantung pada beberapa faktor seperti ukuran lonceng, bahan tempat sampah, dan kekuatan lonceng itu sendiri. Pada saat lonceng dibunyikan di luar tempat sampah, suara lonceng akan berbunyi secara normal seperti biasanya. Namun, apabila lonceng dibunyikan di dalam tempat sampah, kemungkinan suara lonceng tersebut akan teredam. Hal ini disebabkan karena umumnya tempat sampah tersebut terbuat dari bahan yang kedap suara. Selain itu, keberadaan sampah di dalam tempat sampah juga dapat menyerap sebagian suara lonceng. Membuat raungan singa. Suara yang dihasilkan dalam percobaan ini mungkin terdengar seperti bunyi getaran yang rendah dan berdengung. Namun, suara yang tepat
yang dihasilkan akan tergantung pada banyak faktor dan dapat bervariasi tergantung pada cara percobaan dilakukan dan bagaimana bunyi tersebut didengarkan. Getaran udara. Pada percobaan kali ini, volume atau kekuatan bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala tergantung pada sejumlah faktor, termasuk amplitudo, besarannya, getaran gigi garpu, serta karakteristik medium yang memancarkan suara. Namun, praktikum yang Anda sebutkan, penemuan titik resonansi dapat mempengaruhi kekuatan bunyi yang dihasilkan. Glasswine bernyanyi. Bunyi pada praktikum glasswine bernyanyi dengan air, sabun, dan cuka terbentuk karena getaran atau vibrasi pada bibir gelas yang disebabkan oleh gesekan jari dan permukaan bibir gelas. Ketika bibir gelas digosokkan dengan jari, bibir gelas akan bergetar dengan frekuensi tertentu, dan getaran ini menghasilkan suara atau bunyi. Boleh, mari kita coba nih. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.